الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi yang sejuk ini marilah kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kajian tauhid kita tentang orang-orang yang berhak masuk syurga. Siapakah orang-orang yang berhak masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hal-hal yang wajib untuk diimani. Beriman kepada Allah, pertama sekali ada rukun iman, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, dan semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai asas daripada keimanan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahwa keimanan itu adalah secara menyeluruh. Iman yang diucapkan dan diyakini, dan juga iman yang disertai dengan amalan. Sebagaimana qaulul ulama, al-imanu al-qaulu bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu adalah mencakup ucap, kemudian juga diyakini dengan yakinnya tanpa ada keraguan, kemudian diteruskan, dibuktikan dengan amal. Di antara amal-amal itu adalah sembahyang 5 waktu, amal pokok bagi orang yang beriman, puasa bulan Ramadan, zakat dan fitrah,
naik haji dan lain sebagainya. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar, yaitu suatu penyimpangan di dalam akidah. Dan ini memang yang menyampaikan ini orang-orang yang mengaku diri sebagai muslim dengan pendidikan yang tinggi, S1, S3, S2, S3. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, mereka juga adalah akan masuk surga. Karena mereka mengambil ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Ini dalil mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in itu penyembah matahari. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada takut bagi mereka dan mereka tidak berduka cita. Artinya mereka masuk surga. Inilah dalil yang disampaikan oleh mereka bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu akan masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat ayat ini di dalam tafsir dan asbabun nuzul ayat ini, yaitu ada seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah memang dari Nasrani. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi sahabat Rasulullah, sahabat jalil, sahabat yang taat, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia bercerita, wahai Rasulullah, bercerita tentang teman-temannya yang belum masuk ke dalam Islam, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakan puasa, mereka mengerjakan amal-amal baik. Bagaimana mereka kata Salman Al-Farisi, kata Rasulullah SAW, mereka masuk neraka. Mereka masuk neraka. Lantas Salman Al-Farisi berkata, kenapa ya Rasulullah? Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat. Kata Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Allah, mereka memang beriman kepada Musa, kepada Taurat, kepada sunnah-sunnah Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa AS dan tidak beriman kepada Injil. Begitu juga orang Nasrani. Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Injil, dan mereka tidak beriman kepada aku dan apa yang aku bawa. Ini penjelasan daripada Rasulullah SAW. Jadi bahwa
ketika keimanan mereka itu orang Yahudi ketika belum diutusnya Nabi Isa sebagai nabi terakhir daripada Bani Israel. Isa itu adalah nabi terakhir, rasul terakhir daripada Bani Israel. Khusus Bani Israel. Bukan untuk umat-umat yang lain, bukan untuk bangsa Arab, tidak. Orang bangsa Arab itu tidak sah imannya, apalagi yang lain. Bangsa Arab dengan Israel itu tetangga. Karena orang Yahudi itu adalah juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri yang tua, Sarah. Sedangkan bangsa Arab adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari istri yang muda yang namanya Hajar. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika belum diutus Nabi Isa alaihissalam, maka imannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal diterima. Imannya sah, amalnya sah. Begitu juga orang Nasrani sebelum diutus Rasulullah SAW, maka keimanan yang diterima Allah SWT. Tetapi setelah Rasulullah SAW itu diutus, maka kehadiran Rasulullah SAW adalah menasahkan. Menasahkan itu artinya menghapuskan segala bentuk ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi bi Muhammad biyadihi la yusmi'u bi ahadin min hazil ummah yahudi aw nasrani summa yamut wa lam yu'min billazi arsaltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, kata Rasulullah, di tanganku tidaklah seseorang itu mendengar namaku dari orang Yahudi dan orang Nasrani, kemudian dia mati dan dia belum beriman kepadaku. Dia mati belum beriman kepadaku, kata Rasulullah, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Sesungguhnya katakanlah, ya ayyuhan nas, hai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah untuk semua. Bukan saja untuk manusia semua, tapi untuk jin dan manusia. Maka oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW telah diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan seorang rasul, maka segala bentuk amalan yang diajarkan, yang diamalkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya tidak berlaku lagi, kecuali yang ada persetujuan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Contoh korban, contoh manasik haji. Itu kan korban zaman Nabi Adam tuh. Rasulullah kerja tak? Kerja. Kita kerjakan. Manasik haji adalah syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Kita mengerjakannya. Kita kerjakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengerjakan. Tapi kalau syariat-syariat yang lain, umpamanya syariat Nabi Isa apa? Puasanya tidak berbicara. Kita puasa boleh tidak berbicara? Boleh. Karena syariatnya lain. Syariat Nabi Musa AS, syariat Nabi Musa AS itu kalau tersenggol anjing
senggol kaki dipampas. Oh, dipampas. Kena sini. Coba bayangkan. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW cukup disertu, ya kan? Dibersihkan air 7 kali, salah satu dengan air bercampur tanah. Kan lain syariatnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bahwa kemudian juga di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbalu minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain dari Islam, beragama selain daripada Islam, beribadah selain daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kata Allah SWT, fala yuqbal minhu, maka tak terima Tuhan, tak terima. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Karena Allah tidak akan menerima baik di dalam berkeyakinan maupun di dalam beramal selain daripada yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka lah yang menjadi ahli surga. Yang begitu banyak dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah, "Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Surah Al-Baqarah ayat 82. Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihat. Ulaika, mereka-mereka, ada ini tisu. Ada tisu. Ulaika ashabul jannah, mereka penghuni sorga. Jadi yang beriman, yang beramal soleh, mereka kata Allah, ini firman Allah. Mereka adalah penghuni sorga dan mereka kekal di dalamnya. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 untuk meyakinkan kita bahwa yang masuk surga itu hanyalah orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtial anhar. Dan beri kabar gembiralah pada orang yang beriman dan orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum, annanya adalah taukid untuk menghilangkan keraguan-keraguan, benar-benar annalahum jannat, bagi mereka kata Allah surga yang sungai-sungai mengalir dalamnya. Jadi orang yang beriman itu artinya yang berhak untuk dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, siapa? Jelas orang yang beriman. Kemudian ada dari mereka itu. Tapi yang berhak, kata mereka, yang berhak menentukan orang masuk surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya memang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca ayat-ayat ini adalah ayat Allah.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang punya surga, yang punya neraka, kemudian Allah membuat undang-undang. Jalan ke surga ini, jalan ke neraka ini. Manusia tinggal pilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi kita cuma membaca. Orang kafir bagaimana? Rupanya dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzi, sesungguhnya. Kalau kata-kata inna itu berarti di ujungnya ada pesan yang sangat penting. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang mana? Kan banyak orang kafir. Min ahlil kitab. Dari ahli kitab. Siapa? Dia lihat dalam tafsir. Ahli kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi punya kitab. Kitab Taurat namanya. Orang Nasrani punya kitab, kitab Injil. Itu namanya ahli kitab. Dan mereka itu telah merubah kitab-kitab itu dengan tangan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaqulun hadza min indillah yashtaru bi samanan qalila. Maka celakalah kata Allah. Orang-orang yang mengubah kitab dengan tangannya sendiri. Enggak ada kitab perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Quran ada baru lama, tidak ada. Satu huruf pun tidak berubah sejak dia lahir, diturunkan Allah sampai hari kiamat. Karena Allah SWT telah menjamin inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah jaga kitab Al-Quran. Tidak bakalan mampu manusia untuk merubah walaupun satu huruf. Karena Allah telah menjamin tidak akan bisa dirubah. Allah akan memperbanyak para hamba-hambanya hafal Al-Quran. Tapi kalau hadis Rasulullah SAW tidak ada jaminan. Maka oleh kerana itu hadis itu tergantung kepada sanad. Hadis itu ada sanad. Benar dan tidaknya hadis itu berdasarkan sanad. Ada yang benar, ada yang tidak ada keraguan, adanya ragu-ragu. Makanya ada hadis bermacam-macam. Hadis. Sebab hadis ini bahasa Arab. Tidak usahkan hadis palsu. Hadis palsu kan banyak. Tidak usahkan hadis palsu. Nabi palsu lagi banyak. Apalagi hadis palsu. Hadis dipalsukan orang. Mana-mana orang ngaku Nabi. Indonesia ke berapa orang ngaku Nabi? Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh kerana itu Allah SWT menjelaskan bahawa innal ladzina kafaru min ahli kitab. Dari ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi nari jahannam. Kata Allah. Mereka di dalam neraka jahannam. Kan firman Allah. Kita akan baca ya baik. Olidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejahat-jahat makhluk Allah. Ini disampaikan kepada mereka oleh para ulama-ulama. Pada ulama yang rusak ni. Tapi kata mereka, tapi dah enak ngomong. Nah, hukum itu bukan masalah enak dah enaknya. Bagaimana enak dah enak? Ya. Maka itulah dengan kata dah enak ini,
Itulah timbul yang kita dengar-dengar sekarang itu. Tidak boleh mengatakan kata-kata kafir tuh. Nah, karena dia enak tadi. Akhirnya tidak jelas. Mana yang kafir, mana yang tidak kafir. Sehingga campur aduk. Seperti kita jenguk beberapa hari yang lalu itu kan ada pembukaan gereja yang nyanyi selawat-selawat apa lama itu. Di mana tuh? Merenem apa? Iya, yang ini, ya kan? Nah, itu kan anak santri tidak tahulah. Yang jelas pakai terbangan, pakai apalah. Itulah maksudnya. Dan mereka itu adalah untuk menanam satu keraguan-keraguan. Sehingga mereka dengan ayat tadi, dengan ayat berapa tadi? Ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 62 tadi, dengan dalil inilah mereka mengatakan bahwa agama itu benar semua. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani katanya masuk surga semua. Dengan ayat tadi dia. Itulah dalilnya. Dan itu mereka sampaikan sama benar. Sekarang bagaimana dikatakan benar? Orang menyembah berhala, menyembah patung, kok sama dengan orang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Di mana kebenarannya? Semua orang masuk surga. Wih, enak sekali. Sembahyang cuma 1 kali dalam seminggu sambil nyanyi-nyanyi masuk surga. Daripada sembahyang 5 waktu. Alangkah enaknya. Alangkah mudahnya masuk surga. Akhirnya orang milih. Mana yang murah? Yang mudah, ya kan? Jadi yang mudah. Ini penyimpangan di dalam akidah. Penyimpangan di dalam akidah. Siapa yang menyampaikan ini? Yang menyampaikan ini SS3 itu loh, yang dari Win-Win itu. Itu memang sudah di-scan dari sananya. Untuk menyampaikan, untuk merusak akidah kepada generasi muda. Orang-orang yang dianggap cerdas, mereka ditawarin dengan beasiswa Chicago, S3. Tapi mereka di sana itu sudah disiapkan itu. Orang-orang Yahudi itu yang hafal Quran. Mereka cuci mereka. Otak mereka dicuci. Makanya kalau kita lihat yang namanya Islam liberal itu kan. Islam liberal itu istilah sekarang. Kalau istilahnya munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu. Mereka adalah merusak Islam. Sehingga ada istilah ayat ini tidak berlaku lagi. Ya kan? Ayat ini tidak cocok lagi. Nah itu mereka. Mereka sudah memisahkan antara Allah dan Rasul. Sehingga ada pemahaman tidak beriman kepada Rasulullah, tidak apa-apa, yang penting beriman kepada Allah. Nah, ini kan. Wa yakfuruna bi ba'd. Wa yu'minuna bi ba'd, wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman sebagian dan mereka adalah kafir sebagian yang lain. Jadi itulah namanya kafir yang sebenar-benarnya. Beriman kepada seorang Rasul, tidak beriman kepada Rasul yang lain. Beriman sebahagian kitab, tidak beriman kepada kitab yang lain. Beriman kepada satu ayat, tidak beriman kepada ayat yang lain. Inilah kafir sebenarnya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka kata Allah dalam surah Nisa ayat 151. Mereka adalah kafir yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Dalam mereka beragama itu kata Rasulullah SAW, mereka seperti memegang bara api.
Kalau panas dilepaskan. Jadi berislam itu cari yang enaknya, cari yang untung. Itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya, kemudian menampakkan keislaman, keimanan. Tapi mereka pada hakikatnya adalah kafir. Namanya kafir i'tiqad. Kafir i'tiqad. Dan mereka musuh Allah, musuh orang beriman. Humul aduh, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun. Humul aduhu fahzarhum. Mereka adalah musuh, kata Allah. Allah yang bilang musuh. Fahzarhum, hati-hatilah. Hati-hatilah terhadap mereka. Ini kan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah untuk merusak akidah umat Islam, ya. Dan mereka berada di segala tempat organisasi, baik organisasi politik, organisasi keagamaan, ya. Mereka ada di situ, sudah di tempat-tempatkan mereka, ya. Maka oleh karena itu hendaklah harus waspada. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang yang memang menjadi ahli neraka itu, ya, mereka-mereka yang memang ada di dalam Al-Qur'an. Siapa? Seperti Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma ana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatalab wa mra'atuhu. Dan istri. Jadi Abu Lahab, istrinya dia pasti masuk neraka. Mana dalil? Itu dalilnya. Surah Al-Lahab. Kemudian Firaun. Firaun pasti masuk neraka. Mana dalil? Anna yuriduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adhilu ali fir'auna asyaddul azab. Neraka itu dikemukakan, didatangkan pagi dan sore. Dan pada hari kiamat nanti Firaun dan pendukung-pendukungnya itu, keluarganya itu, dia akan dimasukkan Allah ke dalam azab yang sangat pedih. Itulah dalil-dalil. Jadi kita tidak boleh untuk menghukum orang, kamu masuk neraka, tidak boleh. Orang yang masih hidup, ya kan? Tidak boleh. Karena itu adalah mendulu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kafir sekalipun mereka, selagi mereka masih hidup, berarti masih punya peluang untuk bertobat, untuk menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat. Sebaliknya, orang yang beriman, orang yang taat, selagi masih hidup, maka dia masih punya peluang mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang tidak boleh untuk menghukum mereka. Tapi orang-orang yang kita katakan mereka seperti dikatakan dalam hadis tadi, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW sampai dia mati tidak beriman, ya mereka masuk neraka berdasarkan dalil ini. Karena mereka diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Salah. Sebagai perbandingan, bukan kita nak nyamang-nyamang. Kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik, bagaimana? Kita harus punya KK, punya KTP, ya kan?
alamat nak jelas. Kalau misalnya kita nak masuk negara lain, kita ada paspor. Paspor tu dari mana datanya? Ya dari data itu. Jadi jelas. Kita juga harus jelas hidup ini. Tuhan kita siapa? Nabi kita siapa? Nak jelas. Sebab hari kiamat kaget. Pada hari kiamat ditanya malaikat mati dalam kubur, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu dah jelas mana? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Mana kiblatmu?" Kan dah jelas. "Ma imamuka?" Apa ikutanmu? Kali itu kita untuk menghadirkan jati diri kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai orang yang beriman, nak jelas. Kita nak dipastikan kita orang beriman ini. Artinya kita ini nak benar-benar untuk menjauhkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghadirkan tauhid dalam diri kita ini. Untuk berhati-hati jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang akan merusak keimanan dan keislaman kita ini. Jadi kita harus jelas. Karena ini undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Mau masuk surga kata Allah, ini jalan. Jadi jalan itu semua sudah terserah kita. Wahdainahun najdain. Kami berikan dua jalan kata Allah. Ada jalan ad-dolin, ada namanya siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka oleh karena itu kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tetap berada di jalan yang benar sampai akhir kehidupan kita, dan kita insyaallah mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah. Bapak Ibu rahimahullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.